Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah tentang Tritunggal. Allah Trinitas sumber kebenaran. Kita tahu ini hewan apa, Bapak Ibu? Ulat. Ada yang merasa jijik dengan ulat? Ya? Bahkan saya punya kenalan ada yang alergi gitu ya. Ngelihat aja alergi. Semoga di sini nggak ada yang alergi ngelihat picture yang saya tampilkan ini gitu ya. Ada yang pernah megang Bapak Ibu? Kalau ada bulunya gatel ya, kita nggak berani megang gitu ya. Adik berani pegang nggak? Berani pegang? Wow, hebat ya. Nih, saya bawa ulatnya nih. Saya pegang ya. Tuh. Sama kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pernah ada yang makan ulat? Enak loh. Kalau di kampung orang tua saya di Gunung Kidul sana, ada sih dari Gunung Kidul? Biasa makan ulat jati yang suka disebut entung gitu ya. Nah itu digoreng, dibikin sambal juga enak. Sehingga itu menjadi makanan favorit kalau di Gunung Kidul. Pernah kebayang Bapak Ibu makan ulat jati? Ada yang mau makan ulat? Enak loh ini, manis. Adek, pernah makan ulat ini? Pernah ya pasti ya? Ya ini cuma makanan anak-anak. Saya pinjam dari anak saya tadi, saya nggak bilang-bilang. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, saya ingin bicara soal tentang kebenaran. Ketika kebenaran itu seringkali menjadi relatif, apalagi di masa yang disebut dengan zaman post-truth pada saat ini. Kebenaran itu adalah subjektif. Kebenaran itu berdasarkan dari apa yang ingin kita dengar. Dari apa yang ingin kita tahu saja. Dari apa yang kita suka saja. Seringkali itu kemudian menjadi sebuah kebenaran. Jadi di era post-truth ini, Bapak Ibu, ini memang sangat rentan sekali. Oleh karena itu nggak heran kalau berita-berita hoax gitu ya, mudah sekali menyebar dengan media sosial yang diteruskan dari satu orang ke orang yang lainnya, lagi ketika wah iya benar ini. Bagi yang mengamininya dia akan dengan semangat meneruskannya. Saat berita misalnya ada orang yang sangat tidak percaya dengan vaksin. Ada gitu ya. Ya kalau dapat berita tentang vaksin ini bisa membunuh, wah dia akan senang sekali. Dia akan nih, lihat nih. Betul kan vaksin itu berbahaya. Tapi bagi orang-orang yang sangat percaya dengan vaksin, maka dia akan juga meneruskan hal-hal yang terkait dengan manfaat vaksin dalam kehidupan ini. Nih kata dokter betul sangat bermanfaat loh. Untuk menjaga imunitas kita dan lain sebagainya. Nah jadi seringkali kebenaran itu menurut versinya siapa. Sulit sekali untuk menentukan mana yang sungguh-sungguh objektif karena setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Karena itu tadi di awal kita coba merenungkan tentang kata hati. Kata hati yang seringkali juga seringkali menjadi barometer bagi setiap orang untuk
Kalau hatiku udah bilang A, pasti benar A, gitu ya. Nah, kita bisa selalu bersikap kritis pada kata hati kita karena bisa jadi yang kita anggap benar itu hanya karena memang kita ingin menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Sehingga kita nggak terbuka pada perkataan-perkataan orang lain yang jadi sebenarnya menjadi sebuah masukan bagi kita untuk merenungkan. Jadi kata hati, ya dia bisa dipakai oleh Roh Tuhan. Tentu Roh Tuhan Maha Kuasa bisa memakai media apapun untuk berbicara kepada kita. Tapi jangan sampai kita jatuh pada sikap yang subjektif hanya karena hatiku sudah mengatakan vaksin itu nggak berguna, sehingga kita nggak mau terbuka pada pendapat lain yang mengatakan, saat ini lagi COVID lagi naik lagi loh, gitu kan? Atau juga sebaliknya gitu ya. Pokoknya serba vaksin gitu ya. Sehingga kemudian nggak mengukur ada orang-orang yang punya komorbid yang mungkin akan punya KIPI yang berbeda dari orang-orang yang lainnya. Sehingga tidak perlu memaksakan juga. Nah, ini era yang sangat rentan tentang kebenaran. Ini versi kebenaranku, mana versi kebenaranmu? Yang paling benar adalah aku. Nah, tadi saya mencoba mempengaruhi kita semua. Yang geli, yang nggak suka sama ulat. Tapi saya mencoba meyakinkan, ulat itu enak loh, nih saya makan. Gitu kan. Padahal Bapak Ibu sangat geli dengan ulat. Tidak suka bahkan melihatnya pun. Tapi saya mencoba mengatakan, ini enak loh. Sumber proteinnya tinggi loh. Ulat jati itu sangat berguna loh untuk protein kita dan lain sebagainya. Saya mencoba mempengaruhi berdasarkan versi kebenaran saya kepada Bapak Ibu semua yang tentu suka dengan ulat. Demikian juga sebaliknya bahwa ketika Bapak Ibu mengatakan ulat itu nggak bisa dimakan. Nggak enak gitu ya. Tapi pada kenyataannya ada dalam budaya-budaya tertentu ulat bisa dimakan dan menjadi sumber makanan yang disukai oleh golongan atau kelompok tertentu atau budaya tertentu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus tidak terkecuali dalam kehidupan bergereja. Versi kebenaran yang subjektif itu versi yang menurut setiap orang itu berbeda-beda itu bisa juga mengancam kehidupan kita bergereja. Lagi ketika kita boleh merayakan minggu lalu Pentakosta, saat Roh Tuhan tercurah pada para murid pada waktu itu, dan kita boleh merayakan bahwa Roh Tuhan itu juga tercurah kepada kita. Karena apa? Karena kita adalah gerejanya. Pada waktu itu gereja mulai muncul, orang-orang percaya mulai mengenal Kristus dan keselamatan. Dan kita saat ini pun jadi gereja yang terus percaya di dalam Kristus, ada keselamatan Kristus. Tapi bisa jadi bahwa gereja pun terancam oleh perpecahan karena hoax, oleh karena kebenaran, oleh karena versi post-truth-nya masing-masing. Sehingga gereja tidak lagi utuh, gereja tidak lagi menghayati kesatuan di dalam kasih Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar gitu ya, orang membanding-bandingkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lainnya. Kalau GKI itu gereja kurang iman, katanya. Kenapa kok GKI kurang iman gitu ya? Karena nggak ada Roh Kudusnya. Loh, kenapa bisa dibilang begitu? Nggak ada Roh Kudusnya. Buktinya kalau ibadah nggak ada tuh yang berbahasa roh, gitu ya. Nggak ada tuh yang mulutnya komat kamit menyebutkan bahasa roh.
Beda dengan tempat-tempat yang lain. GKI kurang percaya karena GKI seringkali nggak menyelenggarakan ibadah kesembuhan. Ya kan? Jadi artinya GKI nggak percaya tuh pada karunia kesembuhan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu seringkali karunia-karunia Roh Kudus itu dipertandingkan, diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Yang satu merasa punya karunia yang lebih karena ia bisa bernubuat, ia bisa berbahasa roh, ia bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Lalu mengatakan gereja yang lain tidak ada Roh Kudusnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu ini menjadi sebuah ironi dalam kehidupan kita sebagai gereja. Dalam menghayati masa Pentakosta ini. Gereja yang dibentuk oleh kuasa Roh Kudus yang telah turun, tercurah atas para muridnya dan juga pada kita pada saat ini sehingga kita dihimpunkan menjadi tubuh Kristus. Seharusnya kan karunia-karunia itu menjadi jalan Tuhan untuk terus membangun kehidupan gerejanya. Bukan justru karunia-karunia yang dikaruniakan kepada umatnya menjadi panggung adu kehebatan rohani, menjadi sumber perpecahan di dalam kehidupan bergereja. Tentu ini menjadi sebuah ironi dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Mengapa? Karena Roh Tuhan yang mengkaruniakan itu kepada gereja enggak mengajarkan hal itu. Justru Allah mengajarkan bahwa umat Tuhan harus bersatu. Sebagai tubuh Kristus harus dibangun bersama. Menghayati kesatuan di dalam kasih Tuhan. Nah, dalam konteks itulah Bapak Ibu kita hendak masuk dalam penghayatan akan Minggu Trinitas ini. Karena kebenaran Allah Tritunggal itu yang akan menuntun kita untuk menghayati kehidupan kita sebagai gereja yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga tadi kita boleh membaca dari Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat 15 satu bagian dari firman Tuhan yang ingin meneguhkan kita tentang karya Allah Tritunggal itu dalam hidup kita. Bahwa Roh Kudus yang datang itu bukan untuk menciptakan perlombaan ketika ia memberikan karunia yang satu kepada gereja yang A, lalu karunia lain kepada gereja yang satunya, karunia yang berbeda kepada setiap orang yang lain, itu bukan untuk berlomba, ini karuniaku yang lebih utama, karuniaku yang lebih hebat daripadamu. Dan ini udah menjadi pergumulan jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus pada waktu itu. Umat terpecah karena masing-masing merasa bahwa karunianya yang paling utama dibanding karunia yang lain. Roh Kudus ketika mempercayakan karunia itu bukan untuk dipertandingkan seperti itu. Tetapi Roh itu akan memimpin kita justru ke dalam kebenaran yang sejati. Supaya apa? Supaya bukan diri kita masing-masing yang dimuliakan. Tetapi Yesus yang dimuliakan. Iya dong ya, yang namanya tubuh Kristus, maka yang dimuliakan harus Kristusnya. Bukan manusianya, bukan kita. Nah inilah yang hendak kita coba hayati di dalam makna Trinitas. Di mana pokok kebenaran ajaran Trinitas itu ada dalam kesatuan. Yang biasa digambarkan dengan tarian perikoresis, tarian cinta. Nah ini gambar yang suka disajikan sebagai simbol dari Allah Tritunggal.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dalam satu relasi yang begitu erat, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sekalipun ada 3 karakter yang berbeda, ada 3 pribadi yang berbeda. Bapa dalam karyanya, Sang Anak dalam karyanya, dan juga Roh Kudus dalam karyanya. Yang digambarkan sebagai sebuah tarian perikoresis, tarian yang berputar. Tarian yang saling bergandengan tangan, lalu berputar-putar, tetapi tidak terjadi benturan satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing penari itu mencoba mengenali partner tarinya, orang-orang yang menari bersamanya. Sehingga yang terjadi adalah keindahan dalam tarian itu. Nah, itu sebagai simbol dari Allah Tritunggal yang juga dalam kesatuan. Berbeda tetapi satu hakikat, yaitu Allah Tritunggal. Yang kita imani, yang kita percaya dalam hidup kita adalah Allah yang memberi teladan tentang bergandengan tangan, merangkul dalam kasih. Bukan yang berpisah satu dengan yang lainnya, menghadap ke arah yang berbeda. Kebenaranku ada ini, kebenaranmu yang lain, silakan. Tetapi ada dalam gerak yang harmoni, yang indah di dalam tarian perikoresis itu yang disebut dengan tarian cinta. Nah, kalau udah menghayati tarian cinta ini, maka kita diajak untuk menghayati kehadiran Allah Tritunggal seperti yang digambarkan dalam tarian perikoresis. Bapak Ibu pernah lihat para sufi menari yang berputar? Berputar-putar gitu ya, tangannya ke atas gitu kan. Lalu dengan jubahnya dia akan berputar-putar. Pernah ada yang melihat tarian sufi seperti itu? Pernah ya? Bapak Ibu tahu bisa berapa lama mereka menari itu? Berputar terus? Hitungannya detik? Bukan. Menit? Bukan. Tapi jam. Bisa 1 jam, 2 jam pun ada yang bisa. Mengapa mereka bisa menghayati tarian itu sampai begitu lama berputar? Karena mereka menyatakan bahwa itu adalah tarian cinta. Mereka menghayati cintanya kepada Tuhan. Sehingga kalau hatinya hanya terarah kepada cinta kepada Tuhan, maka dia nggak mikirin dirinya lagi sendiri. Ketika dia berputar pun, pikirannya, hatinya hanya terarah kepada Tuhannya. Nah, itu para sufi begitu. Menghayati cintanya kepada Tuhan. Nah, kita juga punya penghayatan cinta kita kepada Tuhan dalam tarian perikoresis sebagai gambaran dari karya Allah Tritunggal dalam hidup kita. Allah yang kita sebut sebagai Bapa itu, Allah yang kita sebut sebagai Anak, Putra Allah itu, dan Allah yang kita kenal di dalam karyanya sebagai Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Maka bagian ini yang tadi kita baca bersama-sama mau menyatakan tentang itu. Bahwa kalau roh itu berkata tentang kebenaran, itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Tapi itu berasal dari apa yang dia terima dari Sang Anak. Karena begitu pun juga Sang Anak melanjutkan dari apa yang ia terima dari Sang Bapa. Nah, ini mau menunjukkan tentang bahwa kesatuan itu begitu nyata dalam relasi Allah Tritunggal itu. Apalagi tadi Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi kalau roh kebenaran itu mengatakan kebenaran di dalam kehidupan setiap orang percaya, maka itu berasal dari Yesus, berasal dari Sang Bapa, jadi tidak berbeda. Bapa sebagai sumber kebenaran satu-satunya, lalu Sang Anak sebagai penyataan akan kebenaran itu,
yang menyatakan kasih Allah begitu nyata lewat pengorbanannya, mati bagi kita, dan Roh Kudus yang menuntun menuju kepada kebenaran itu yang dicurahkan kepada gerejanya, pada setiap kita orang percaya, supaya kita terus dituntun kepada suara kebenaran itu. Pada teladan kasih yang nyata, yang boleh kita rasakan di dalam iman kita. Kasih yang saling merangkul, bergandengan, mau menerima satu dengan yang lainnya di dalam kesatuan, tarian cinta, seperti yang diteladankan oleh Allah Tritunggal itu dalam tarian perikoresis. Berbeda-beda, tidak sama, Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa dan anak. Masing-masing punya karakternya, perannya, tetapi satu dalam hakikatnya sebagai Allah Tritunggal yang memimpin kehidupan kita, yang terus menyatakan kebenaran dalam hidup kita, menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Nah, sehingga kalau tarian cinta ini yang mau kita renungkan sebagai suara kebenaran dari Allah Tritunggal itu, maka biarlah itu yang boleh menuntun kehidupan kita dalam keseharian. Jadi saya nggak mau masuk pada konsep-konsep teologi, apa kata Bapak Gereja tentang Allah Tritunggal. Saya belajar di kampus teologi mumet banget gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu juga ada yang tertarik dengan konsep-konsep teori tentang Allah Tritunggal. Tapi saya ingin mengajak kita untuk masuk dalam penghayatan, dalam kehidupan yang real dalam keseharian kita. Bagaimana kita percaya pada Allah Tritunggal itu, yaitu apa? Dengan meneladani kasih-Nya. Saat kita menyatakan kasih satu dengan yang lainnya, dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kah, di tengah persekutuan kita sebagai jemaatnya di sini GKI Mangga Besar, atau dalam lingkup pelayanan kita di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan kita, di tengah bisnis kita, di warung kita, di toko kita, kalau ada kasih yang boleh menuntun, melingkupi, maka kita boleh diajak mengenali karya Allah Tritunggal itu dalam keseharian. Coba kita lihat contoh video yang berikut ini. Ini sebuah video singkat. Kita pernah menontonnya, video singkat ini. Pernah lihat ya Bapak Ibu ya video ini? Sangat sering diputar gitu ya. Believe in love gitu ya. Percaya pada cara kasih bekerja. Si landak kecil tadi udah putus asa, aku nggak mungkin punya temen ini gitu ya. Yang dekat-dekat sama aku ketusuk sama duriku gitu ya. Mau main bola, bolanya kempes gitu ya. Wah, ada kayak nggak mungkin deh gitu ya. Bisa bermain bersama dengan teman-teman. Tapi karena teman-teman memikirkan dalam kasihnya gimana caranya tetap supaya bisa main dengan si landak yang punya duri yang tajam itu, maka mereka dalam kreativitasnya boleh memberikan hadiah kepada si landak itu. Ada yang sangat berarti, spons kecil gitu ya, yang menjadi bumper di ujung durinya yang tajam itu sehingga teman-temannya bisa kemudian memeluknya. Tidak ada yang tersakiti lagi. Bapak Ibu sudah terkasih, kita mau percaya kalau cinta kasih yang diinspirasi oleh karya Allah Tritunggal itu kita nyatakan dalam tarian perikoresis kita. Kita mau percaya itu juga boleh menjadi bagian yang indah dalam relasi kita di dalam keseharian. Tidak perlu lagi ada gereja yang satu mengatakan gereja yang lain tidak rohani karena nggak punya Roh Kudus, nggak bisa berbahasa roh. Padahal sungguh tidak perlu seperti itu kalau menghayati bahwa memang manifestasi dalam mengungkapkan bahasa roh itu berbeda-beda. Kalau saudara kita di luar sana dengan diucapkan dalam ibadah-ibadahnya,
Tapi kalau orang GKI menghayati bahasa roh itu dalam hatinya, dalam komunikasinya dengan Tuhan. Karena nggak mungkin kalau Bapak Ibu nggak dipimpin oleh roh yang berbicara kepada Bapak Ibu, lalu mau repot-repot datang beribadah kepada Tuhan. Udah mending enak di rumah, masak cakangkung gitu kan. Buat nanti makan siang. Enak mending langsung buka toko aja pagi-pagi gitu kan. Tapi karena roh Tuhan memimpin Bapak Ibu kita semua, maka kita boleh digerakkan oleh kasih itu untuk melangkah karena aku mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang telah menyatakan kasih yang besar kepadaku, yang menyelamatkanku. Kalau aku nggak diselamatkan oleh Kristus yang menebus hidupku, maka aku nggak punya pengharapan akan hidup yang kekal. Roh Tuhan terus berbicara dalam hati kita. Roma 5 ayat 5 yang tadi kita baca menyatakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita gerejanya, dia terus berbicara tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kita percaya kalau kita mengamini kasih Tuhan dalam hidup kita itu, maka kita hanya akan dibuat takjub dalam hidup ini tentang bagaimana cara Tuhan mengasihi kita dengan begitu luar biasa, dengan begitu hebat. Itulah bahasa kasih Allah Tritunggal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang digambarkan seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang luar biasa, yang bisa mengorbankan apa yang ia miliki untuk kebaikan anak-anaknya. Dan kita boleh mengalami kasih yang besar dari Allah itu. Nyata loh kasihnya dalam kehadiran Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita nggak mempertanyakan kasih Tuhan itu nyata atau enggak. Loh, dia udah tersalib, tergantung di atas kayu salib. Wong dia bisa lari dari atas kayu salib itu kalau dia mau, tapi dia rela tergantung di situ karena ia mengasihi manusia supaya kita selamat. Dan itulah yang terus diingatkan, diberitakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kasih Tuhan terus bekerja dalam hidupmu. Gak akan ada pengharapan yang akan mengecewakan kalau kita terus mengaminkan dan mengenali kasih Tuhan dalam hidup kita bekerja dengan begitu luar biasa, dengan begitu indah. Nah, dalam keseharian kita boleh melihat bukti nyata itu bagaimana Tuhan berkarya, bekerja dalam hidup kita dan keluarga kita. Ada seorang yang bersaksi, aduh kami nggak punya harapan, keluarga kami dapat bagian tanah paling belakang. Ya udahlah, nerima aja. Di belakangnya udah kebun semak belukar. Suatu ketika pemerintah membangun jalan yang membelah kebun itu dekat dengan tanah miliknya, rumah yang dibangun di situ. Lalu kemudian yang tadinya belakang rumah kemudian diubah menjadi halaman depan rumah karena di depannya sudah ada jalan. Dia merasa nggak menyangka dan dia meyakini bahwa ini jalan Tuhan. Gusti ora sare katanya. Dia nggak menyangka kalau Tuhan memperhatikannya. Sehingga ia bisa buka usaha laundry kiloan di situ. Lalu setiap mahasiswa yang mau ke kampus sambil pergi dia menenteng buntelan. Isinya apa? Bukan buku gitu ya. Pakaian kotor diberikan paginya lalu pulangnya udah jadi, udah kering, dibawa ke kosannya. Sehingga dari situ si ibu ini dan keluarga menikmati berkat Tuhan dengan jalan Tuhan yang ia nggak duga. Tuhan buka jalan baginya. Saya percaya setiap kita punya pengalaman iman kita masing-masing, bagaimana kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita, kasih Tuhan merengkuh hidup kita, dan kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari yuk kita mau percaya bahwa kita selalu ada dalam bentukan kasih Tuhan.
seperti ulat dalam sebuah kepompong yang dibentuk dalam hangatnya kepompong itu, sehingga dia dapat keluar menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang boleh menghiasi taman di dalam kehidupan kita. Maka biarlah itu juga menjadi bagian yang Allah Tritunggal kerjakan dalam hidup kita, karena kasih yang dianugerahkan Allah di dalam hati kita, yang terus disuarakan oleh Roh-Nya yang kudus itu, bahwa kasih Tuhan tidak pernah undur dari hidup kita. Karena itu, kita yang telah mengenal kasih Tuhan itu mau membagikannya dalam hidup sehari-hari. Bergandengan tangan, mengampuni, saling menerima dengan rendah hati. Kalaupun ada orang yang menyakiti kita berkali-kali, aduh kayaknya sakit hati ini kalau ingat-ingat dia telah membohongi saya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kita, kasihilah dia. Cintailah dia dalam kasih Tuhan, ampunilah dia. Berikan dia kesempatan lagi. Maka kita mau membuka tangan kita dan merangkul, saudaraku, suamiku, istriku, aku mengampunimu. Karena Roh Tuhan mengajarkannya kepadaku. Itulah karya nyata Roh Kudus dalam hati kita. Allah Tritunggal yang terus bekerja dengan kasih yang luar biasa dalam hidup keseharian kita. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya di tengah keluarga, juga dalam membangun tubuh Kristus tempat ini, juga dalam kasih yang indah dalam tarian perikoresis Allah Tritunggal. Tuhan memberkati. Amin.